Baik, seminar pada siang hari ini yang berjudul lengkapnya saya lupa, tapi kurang lebih untuk menghadapi tantangan zaman untuk pemuda. Kalau kita lihat misalnya di pemilu kemarin, betapa banyak pemilih yang merupakan anak muda sehingga ketiga pasangan pun banyak menyesuaikan kampanyenya yang cocok untuk anak muda. Dan sebagai pemuda dan remaja Kristen, how do we face that? Dan untuk seminar pada siang hari ini, saya pikir what better speaker we have in Vikaris Riki. Jadi Vikaris Riki ini cuman 1 tahun di atas saya umurnya. Jadi beliau adalah Gen Z. Dan sekarang Vikaris Riki melayani di pusat dan juga di Persekutuan Pemuda di pusat. Dan menariknya, saya juga baru ngobrol tadi, Vikaris Riki ini dulu ber-SMA di SMA Teologi yang battle. Dan he went through some things, dan akhirnya ketika mendaftar dan bertemu dengan Pak Tong juga bertanya, kamu anak battle kok bisa nyasar ke reform? Dan without further ado, mungkin nanti juga Vikaris Riki bisa ceritakan sedikit background. Kita sambut the speaker of the day, Vikaris Riki Wijaya. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Ya, Bapak Ibu semua, seperti tadi yang sudah sempat perkenalan sedikit,
Jadi dulu saya SMA-nya memang SMA Teologi, jadi saya SMA Teologi di Seminari Bethel. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di Seminari Bethel Petamburan itu ada SMA Teologi dan saya masuk ke dalam SMA tersebut. Dulu saya besar bukan di GRI, jadi saya dulu bergereja di salah satu gereja Injili di Jakarta. Lalu SMA-nya saya SMA di markas GBI, karena itu Seminari Bethel, sarangnya semua doktrin-doktrin karismatik Bethel ada di situ. Nah, jadi saya masuk ke sana, tapi tenang saja Bapak Ibu semua, saya tidak akan mengajarkan doktrin-doktrin mereka. Justru satu sisi gitu ya Bapak Ibu semua, saya bersyukur saya bisa masuk ke dalam tempat itu. Kenapa saya bersyukur? Karena saya lebih bisa mengerti dan paham apa yang mereka ajarkan. Sehingga sekarang kalau saya sudah masuk di Reform, saya bisa membandingkan. Kenapa di Reform pikir seperti ini dan kenapa orang karismatik bisa pikir seperti ini. Nah, jadi ini satu hal yang saya pikir saya sangat bersyukur untuk hal itu. Dan selanjutnya setelah lulus SMA, sebenarnya saya sempat kuliah teologi juga di Metodis di luar negeri di Amerika, tapi hanya untuk hampir 2 tahun. Jadi hampir 2 tahun saya di sana, lalu terjadilah beberapa hal yang saya kurang suka. Lalu akhirnya saya kembali ke Jakarta dan saya masuk ke STT RII, yaitu STT yang didirikan oleh Pak Tong. Oke, saya pikir itu sedikit mengenai saya dan bersyukur kita hari ini bisa bertemu. Dan tema kita siang hari ini adalah remaja, pemuda, dan tantangan zaman. Nah, saya pikir ini menjadi satu seminar yang sangat unik. Kenapa? Karena kita bahas mengenai remaja dan pemuda, tapi pembicaranya pemuda. Pembicaranya itu maksudnya bukan orang yang jauh lebih dewasa daripada kita, tapi ya pembicaranya adalah sesama pemuda. Sehingga Bapak Ibu semua ada beberapa teman saya yang tahu, dan teman saya ini iseng mengatakan hal seperti ini. Nah, Rick, inilah saatnya lu bisa membalas kepada orang tua yang tidak mengerti kesulitan kita. Tapi tenang Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan bias lalu seolah-olah memenangkan anak muda karena saya masih muda. Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan membagikan beberapa hal yang penting melalui bahan-bahan yang saya baca melalui buku-buku. Nanti ada beberapa buku yang juga akan saya perlihatkan kepada kita semua. Nah, tapi Bapak Ibu semua, kita kembali lagi. Kita akan membahas mengenai remaja, pemuda, dan tantangan zaman. Kita bersatu dalam doa terlebih dahulu sebelum kita masuk. Tuhan berkatilah pembicaraan kami dan juga hal-hal yang akan kami pikirkan mengenai remaja dan pemuda. Kiranya Tuhan yang menolong, karena ini menjadi satu generasi yang penting yang harus kami tangkap bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan bagi gereja, sekedar gereja penuh, bukan. Tapi untuk mereka bisa hidup bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembicaraan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Saya ingat suatu kali ketika saya kuliah di Amerika, lalu saya bergereja di sana nggak ada GRI yang pasti. Lalu di sana tidak ada gereja lama saya di Indonesia. Maka saya cari gereja yang terdekat, yaitu gereja Presbyterian. Dan ketika saya masuk ke dalam gereja Presbyterian itu, satu hal yang langsung terpintas di dalam pikiran saya. Saya salah masuk gereja. Kenapa salah masuk gereja? Karena ketika saya buka pintunya, dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan, rata-rata rambutnya sudah putih. Rata-rata semuanya itu hampir sudah putih. Tidak ada anak muda sama sekali, tidak ada anak remaja sama sekali. Yang ada hanyalah orang-orang yang ya sudah lumayan berumur, dan juga anak-anak kecil, hanya beberapa anak kecil. Dan Bapak Ibu tahu ketika saya masuk ke gereja itu dari minggu ke minggu, akhirnya saya mulai membuat pertemanan dengan nenek-nenek umur 95, dengan nenek-nenek umur 82, dan segala macamnya. Tapi jangan salah, saya senang berteman dengan mereka, karena saya dianggap sebagai cucu sendiri, diundang ke rumah mereka, makan bersama, dan sebagainya. Saya sangat menikmati itu semua. Tapi Bapak Ibu semua, kita kembali lagi. Inilah menjadi satu kenyataan yang kita sedang hadapi di dalam gereja sebenarnya. Yaitu banyak anak muda, banyak daripada anak-anak remaja yang dalam tanda kutip sudah terhilang dari gereja. Nah, ini coba boleh slide-nya dipindahkan. Ya, terima kasih. Ada seorang yang bernama David Kinnaman, Bapak Ibu semua. Dia adalah seorang CEO daripada Barna Group. Barna Group adalah satu organisasi Kristen
yang melakukan penelitian demi penelitian tentang anak-anak muda anak-anak muda Kristen, terutama di Amerika. Nah, kemudian David Kinnaman ini dia juga menulis satu buah buku yang saya pikir kalau kita baca itu sangat bagus. You Lost Me, Why Young Christians Are Leaving Church. Jadi kamu telah kehilangan saya. Kenapa anak-anak muda Kristen meninggalkan gereja? Lalu di dalam buku itu Kinnaman mendapati 59% anak muda yang memiliki latar belakang Kristen, bukan yang non-Kristen, yang memiliki latar belakang Kristen, yang rajin pergi ke gereja, yang rajin datang ke sekolah minggu, yang dari kecil sudah disuruh berdoa oleh orang tuanya. 59% anak muda ini setelah umur 15 tahun justru pergi meninggalkan gereja. Ini satu ironis yang harus kita sadari di dalam gereja, di dalam dunia ini, di dalam kekristenan. Kemudian setelah survei itu, Kinnaman menjabarkan menjadi 3 kategori orang-orang yang terhilang atau anak-anak muda yang terhilang di dalam gereja. Yang pertama adalah nomads. Nah, ini saya harap kita anak-anak muda di tempat ini juga bisa introspeksi melalui 3 hal ini. Yang pertama adalah the nomads atau pengembara, yaitu satu sebutan bagi mereka yang mengatakan, saya masih beriman kepada Tuhan, tapi saya tidak lagi percaya kepada gereja. Kalau kamu tanya saya apakah saya Kristen atau tidak, saya Kristen. Saya percaya Yesus, saya tahu siapa Yesus. Tapi kalau kamu tanya saya, kamu gereja di mana? Saya nggak ada gereja di mana-mana. Karena saya tidak lagi percaya kepada gereja, saya tidak mau datang ke gereja, tapi saya tetap mau percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini ada anak-anak muda seperti ini, banyak tetap percaya pada Yesus, tapi tidak mau datang kepada gereja. Yang mana pada akhirnya ujung-ujung pasti akan mati juga, karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak memiliki komunitas, mereka tidak memiliki orang-orang yang bisa menjangkau, bisa bersama dengan mereka, maka suatu hari nanti mereka akan hilang juga. Nah, ini sedikit, ini saya selipkan beberapa renungan-renungan kecil. Ini menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan juga dan hati-hati sebagai orang-orang Kristen di dalam gereja. Suatu kali Bapak Ibu semua, saya melakukan penginjilan pribadi di Bogor, itu dengan salah satu staf dari pendeta Michael Densmore. Jadi saya melakukan penginjilan bersama mereka, lalu mereka membawa saya kepada satu rumah jemaat, bukan jemaat Geri yang pasti, membawa saya kepada satu rumah jemaat, dan saya bertemu dengan satu orang bapak, lalu bapak ini singkat cerita dia mengatakan kepada saya, Pak, saya ini masih Kristen, tapi saya sudah tidak mau lagi pergi ke gereja. Kenapa Pak nggak mau pergi ke gereja? Iya, soalnya kalau saya ke gereja, orang-orang gereja itu suka omongin saya yang jelek-jelek. Akhirnya saya nggak mau lagi ke gereja. Saya sudah muak sama gereja. Karena saya lihat hamba Tuhan begini. Karena saya lihat jemaat begini. Saya lihat pengurus begini dan sebagainya. Akhirnya dia memutuskan menjadi the nomads. Saya tetap percaya Yesus, tapi saya nggak mau datang ke gereja. Saya nggak percaya sama gereja. Dan ini bisa terjadi di dalam gereja kita dan juga di dalam diri anak-anak muda. Anak-anak muda atau kaum muda di dalam gereja kita. Yang pertama, yaitu the nomads. Kemudian yang kedua, ada kategori prodigals, yaitu yang terhilang. Nah, sebutan prodigals adalah untuk mereka yang sudah yakin mengatakan, saya bukan lagi orang Kristen. Saya tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus, saya tidak lagi ke gereja, saya tidak mau lagi berurusan dengan kekristenan. Nah, inilah orang-orang yang prodigals, yaitu mereka yang masuk ke dalam orang-orang yang terhilang. Mereka tidak mau lagi datang ke gereja. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, adalah the exiles, yaitu mereka yang terasing. Nah, ini menarik yang ini. Kenapa menarik? Karena orang-orang yang berada di dalam kategori ini atau the exiles, oke, saya lanjutkan. Orang-orang yang berada di dalam kategori the exiles atau orang-orang yang terasing ini sangat menarik. Karena mereka sebenarnya masih melakukan pelayanan di gereja, masih melakukan ibadah di gereja, masih datang ke dalam persekutuan-persekutuan di dalam gereja, namun sebenarnya mereka itu merasakan kekeringan. Mereka datang ibadah, datang. Mereka ikut pelayanan, ikut. Mereka ikut PD, ikut PA, ikut. Tapi sambil ikut, sambil bertanya-tanya, untuk apa ya saya lakukan hal ini? Ngapain ya saya lakukan hal ini? Kenapa ya saya mau melakukan hal yang demikian?
Akhirnya Bapak Ibu semua, sambil mereka datang ke gereja, sambil mereka terhilang di gereja, sambil mereka beribadah, sambil mereka sebenarnya terhilang di gereja. Dan maafkan saya untuk anak-anak muda, saya pikir kita seringkali seperti ini. Contohnya apa? Main HP di gereja. Main HP di gereja. Ini satu masalah yang sangat besar, saya pikir bukan hanya di sini, tapi juga di pusat. Di pusat ada satu kali, saya melihat ada seorang remaja yang main HP lalu pakai earbuds, lalu saya tegur dia, saya bilang, ayo kamu ini sedang ibadah, sedang firman Tuhan, kamu lepas earbudsmu. Kalian tahu apa yang dilakukan anak remaja ini? Saya kaget. Saya yang salah atau kamu yang salah? Kok saya tegur kamu, lalu kamu bilang seolah-olah saya sedang mengganggu kamu. Padahal kamu yang sedang mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Kamu yang seharusnya tidak boleh melakukan hal yang demikian. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ini pun sebenarnya banyak terjadi di dalam diri anak-anak muda. Bahkan ya kalau kita mau lebih luas lagi, kita semua sebagai orang tua pun juga bisa terjadi hal seperti ini. Datang ke gereja, datang. Pelayanan, pelayanan. Tapi kita sebenarnya sudah terhilang di dalam gereja. Nah, salah satu contohnya adalah tadi, yaitu merasakan, ngapain ya saya datang ke gereja? Untuk apa ya saya melakukan hal ini? Akhirnya sambil datang ke gereja, sambil melakukan hal-hal lain yang sebenarnya bisa dilakukan di luar daripada gereja. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, gereja perlu memperhatikan kenyataan ini. Gereja yang tidak memperhatikan kenyataan ini, gereja yang tidak melihat betapa beratnya atau betapa sulitnya atau betapa seriusnya pelayanan remaja atau pelayanan pemuda, ini semakin lama akan menjadi bom bunuh diri di dalam gereja. Ini semakin lama akan menjadi bom bunuh diri di dalam gereja, karena semakin lama generasi muda itu akan semakin pergi meninggalkan gereja perlahan-lahan. Mereka akan semakin lama semakin mengatakan no kepada gereja, no kepada kekristenan, no kepada hal-hal yang berbau Kristen, dan akhirnya anak-anak muda dan remaja itu akan menjadi anak-anak zaman. Nah, ini kita garis bawahi kata anak-anak zaman, nanti saya akan menjelaskan sedikit. Jadi gereja kalau tidak memperhatikan hal ini, maka nanti akan menjadi anak-anak zaman, karena banyak tantangan demi tantangan zaman yang diberikan oleh dunia ini. Nah sekarang, kalau kita berbicara mengenai tantangan zaman, tentu banyak hal yang bisa kita katakan. Misalnya, tantangan zaman di dalam dunia keluarga. Misalnya di dalam keluarga broken home atau di dalam keluarga yang terlalu memanjakan. Nah itu bisa menjadi satu tantangan bagi anak muda. Bisa juga misalnya di dalam masalah pribadi. Baik itu sekolah, baik itu kuliah, baik itu masa depan, baik itu mengalami percintaan dan sebagainya, ini pun juga menjadi satu masalah. Atau juga bisa menjadi ya masalah-masalah di dalam teknologi. Nah itu pun juga menjadi satu tantangan zaman. Tapi Bapak Ibu semua, kalau saya menjelaskan semua ini tentu kita nggak akan selesai nanti ngomongnya. Dan saya nggak akan membahas semua ini. Saya hanya akan membahas mengenai satu hal, tantangan zaman yang sangat-sangat serius yang perlu kita perhatikan, dan seringkali kita tidak memperhatikan hal ini, yaitu, boleh diklik? Ya, terima kasih. Ini dia, hidup di tengah zaman atau budaya antikristus. Inilah tantangan zaman yang sebenarnya paling berbahaya, paling serius, tapi sekaligus paling tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Yaitu kita sebagai anak-anak muda tadi ya, generasi Z dan sebagainya, kita itu sedang hidup di tengah zaman atau budaya antikristus. Nah, yang saya maksud sebagai budaya antikristus itu bukan berbicara mengenai 666, kemudian bukan juga berbicara mengenai tindakan amoral, seperti misalnya narkoba kah, prostitusi kah, pembunuhan kah, dan sebagainya. Tidak sesadis itu. Bisa jadi, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 8, coba kita buka di dalam Kolose 2 ayat 8. Coba kita buka dari Kolose 2 ayat 8. Oke, bolehkah saya minta tolong satu anak muda pria membacakan bagi kita? Siapapun silakan. Oke, silakan.
Ya, terima kasih. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, justru budaya antikristus yang paling berhasil menangkap dan juga menawan para generasi muda, yaitu adanya cara pandang, adanya filsafat, adanya worldview yang berasal daripada dunia ini. Sebagai contoh, Bapak, Ibu semua, boleh tolong diklik satu kali lagi. Nah, gambar apa yang kita lihat di depan? Ya, salah satu saja. Oke, mungkin kita akan mengatakan, oh saya melihat wajah, ya kan? Ada wajah. Kemudian, oh saya melihat ada seorang yang sedang bermain gitar. Nah, sekarang kalau saya coba minta, coba jelaskan gambar yang kamu lihat. Coba ya, siapa yang pertama kali melihat gambar wajah? Oke, siapa yang pertama kali melihat gambar orang main gitar? Nah, ada ya, walaupun lebih sedikit, memang gambar wajah sepertinya lebih terlihat secara eksplisit daripada orang main gitar. Oke, sekarang yang melihat wajah. Coba jelaskan wajah yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lihat. Oke, wajahnya sedang senyum. Ya, laki-laki. Ada giginya. Oke, ada kumis, ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mendeskripsikannya. Sekarang, coba yang melihat orang main gitar, coba jelaskan. Oke, kepalanya botak, rambutnya cuma ada satu kayak upin. Kemudian dia duduk di bawah pohon. Dia duduk di bawah pohon, dia pegang gitar, dia pakai baju putih dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan yang kita berikan ketika kita melihat gambar apa yang kita lihat. Dan kalau Bapak Ibu tidak sadar atau tidak sadar, bagaimana kita memandang gambar ini, itu akan mempengaruhi bagaimana kita mendeskripsikannya. Betul ya Bapak Ibu semua? Kalau kita lihat wajah, lalu saya tanya, coba deskripsikan. Kita akan deskripsikan wajahnya itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu melihat ini sebagai orang main gitar, kita akan deskripsikan. Dia sedang main gitar itu seperti apa. Dan inilah yang dilakukan sebenarnya oleh worldview atau cara pandang. Yaitu bagaimana kita memandang sesuatu, itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita memandang segala sesuatu, baik kehidupan kita, baik masalah di depan kita, baik itu sekolah di depan kita, baik itu gereja, baik itu apapun itu, pertemanan di dalam kehidupan kita, ini akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan ini. How you see is how you act. Bagaimana kita memandang, itulah bagaimana kita akan bertindak di dalam kehidupan kita. Kenapa? Worldview itu bisa sangat berpengaruh. Karena untuk membentuk sebuah worldview atau cara pandang, setidaknya ada 3 pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh sebuah worldview. Nah, ini 3 pertanyaannya sudah saya tampilkan di depan. Yang pertama, bagaimana seharusnya segala sesuatu? Nah, ini berbicara mengenai idealisme. Bagaimana seharusnya segala sesuatu, bagaimana sekolah saya seharusnya, bagaimana gereja saya seharusnya, bagaimana pertemanan saya seharusnya, bagaimana tindakan saya seharusnya, ini menjadi sesuatu idealisme. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa masalah utama dari segala sesuatu yang tidak berjalan secara seharusnya? Kita sebagai manusia yang hidup, sebagai anak muda, kita punya idealisme di dalam pikiran kita. Kita sepertinya tahu seharusnya itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat di dalam pertanyaan kedua dan kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak segala sesuatu berjalan sesuai idealisme kita. Betul ya? Tidak segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka masalahnya apa? Ini pertanyaan kedua yang harus dijawab oleh worldview. Dan pertanyaan yang ketiga, apa solusi dan bagaimana solusi itu diwujudkan supaya kita bisa mendapatkan idealisme itu? Nah, inilah Bapak Ibu semua 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh worldview atau suatu cara pandang. Misalnya, saya berikan contoh. Contoh ini saya ambil dari buku dengan judul Seven Theories of Human Nature, ditulis oleh Leslie Stevenson. Ini saya ambil dari buku ini. Jadi Leslie Stevenson menuliskan sebuah buku Seven Theories of Human Nature. Lalu di dalam buku tersebut, dia mencatatkan beberapa pandangan-pandangan filsuf, beberapa cara pandang dunia
Misalnya pandangan Plato, pandangan Sartre, pandangan B.F. Skinner, pandangan ya Aristotle dan sebagainya. Jadi dia di dalam bukunya mencatatkan pandangan filsuf yang membicarakan kehidupan dan masalah-masalah di dalam hidup manusia. Dan salah satunya sebagai contoh, dia menuliskan satu pandangan daripada Karl Marx, yaitu sekarang kalau kita coba ya pandangan mengenai Karl Marx untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Bagaimana masyarakat itu, bagaimana seharusnya segala sesuatu di dalam kehidupan manusia? Lalu Karl Marx akan menjawab, masyarakat itu harusnya hidup dengan makmur dan sejahtera. Ini idealismenya. Masyarakat harus hidup makmur dan sejahtera. Tapi kenyataannya, masyarakat tidak hidup makmur dan sejahtera. Tidak semua orang mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Maka masalahnya apa? Dan Karl Marx mengatakan, masalahnya adalah adanya sistem ekonomi yang tidak adil, yaitu kapitalisme. Jadi dia mengatakan, bos-bos itu karena kapitalisme itu bisa memperkerjakan bawahannya dengan semena-mena. Karena dia punya modal yang besar, dia lalu bisa berkuasa atas bawahannya. Maka ini menjadi satu masalah yang diberikan oleh Karl Marx. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ketiga, apa solusi yang diberikan oleh Karl Marx supaya menjawab nomor 1, supaya menjawab idealismenya. Lalu Karl Marx akan mengatakan solusinya adalah komunisme. Itulah mengapa di dalam dunia ini ada ajaran komunisme. Karena Karl Marx adalah bapa dari komunisme, yaitu satu paham tanpa adanya kelas, tanpa adanya kasta, dan segala sesuatu adalah kepemilikan bersama. Dan inilah yang diberikan oleh Karl Marx. Seharusnya seperti apa? Seharusnya hidup makmur, seharusnya sejahtera. Masalahnya apa? Masalahnya kapitalisme. Karena mereka itu, ya bos-bos itu tidak adil berlaku semena-mena. Dia punya modal, dia bisa memiliki kuasa dan sebagainya. Lalu nah ini adalah jawaban daripada Karl Marx. Dan akhirnya memang secara realita dunia, karena ada orang-orang yang memandang hidup dengan cara yang demikian, terjadilah komunisme, terjadilah negara komunisme, terjadilah partai-partai komunisme. Mulai dari mana? Mulai dari cara pandang. Mulai dari mana? Mulai dari sini. Mulai dari pikiran. Mulai dari bagaimana dia melihat sesuatu, akhirnya mempengaruhi tindakannya. Dan kalau tidak hati-hati, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, ini pun bisa terjadi kepada kita sebagai anak muda dan bisa terjadi kepada anak-anak kita di dalam keluarga kita sebagai anak-anak muda. Nah, terutama Bapak, Ibu semuanya, jikalau anak kita itu sudah masuk ke dalam dunia perkuliahan, dunia yang lebih luas, dunia yang begitu besar, mereka kuliah di luar kota misalnya, mereka kuliah di luar negeri, mereka akan menemukan banyak hal baru yang tidak mereka temukan di sini. Mereka akan menemukan banyak hal pertemanankah, ataupun bagaimana di dalam urusan percintaankah, bagaimana urusan keuangankah, mereka akan menemukannya nanti. Akan banyak exposure, akan banyak hal-hal baru yang mereka pelajari, yang tidak akan mereka temukan di dalam tempat ini, atau bahkan di dalam keluarga kita. Dan Bapak Ibu semua, disinilah baru peperangan akan terjadi. Nah ini boleh saya minta tolong diklik lagi. Nah ini Bapak Ibu semua, terutama kalau kita berbicara mengenai dosa, sadar atau tidak sadar, cara pandang dunia itu akan berusaha menormalisasi dosa. Sadar atau tidak sadar, semua cara pandang yang berasal daripada dunia ini akan berusaha untuk namanya menormalisasi dosa. Suatu kali saya baca sebuah jurnal, tapi saya lupa jurnalnya judulnya apa, tapi di dalam jurnal itu dia menuliskan tentang normalisasi dosa. Dan dia mengatakan, normalisasi dosa itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara secara pribadi. Misalnya sebagai contoh, kalau kita lihat satu teman kita di sekolah, anggaplah di sekolah, lalu teman kita mengatakan seperti ini, mengatakan hal-hal yang kotor, mengatakan hal-hal yang ya binatang kah, hal-hal yang najis segala macam, misalnya dia katakan apapun itulah, saya tidak mungkin mengatakannya ngomong-ngomong Bapak Ibu. Oke, ya pokoknya anggaplah teman kita mengatakan sesuatu yang kotor dan najis dan begitu menjijikan. Kemudian kita, karena kita orang Kristen, kita datang kepada teman kita, lalu kita katakan kepada dia,
kamu nggak boleh ngomong kayak tadi. Kamu itu berdosa loh ngomong kayak tadi. Kamu tuh tidak boleh mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis karena kita berdosa di hadapan Tuhan. Kira-kira teman kita bakal jawab apa? Nah, ini kan ya. Teman kita tidak akan menjawab, terima kasih sudah mengingatkan saya harus menjaga kekudusan lebih lagi. Tidak. Teman kita akan menjawab, lu siapa? Kok lu sok suci? Kok lu ngatur-ngatur gua? Emangnya lu tidak berdosa? Nah, dengan kata memangnya lu tidak berdosa, akhirnya menjadi normal. Saya berdosa, kamu berdosa. Saya berdosa ngomong kata kasar, kamu punya dosa yang lain walaupun kamu mungkin tidak ngomong kata-kata kasar. Bedanya apa? Saya sama kamu sama-sama dosa, sudah jangan sok suci. Saya dosa, kamu dosa, kita sama-sama berdosa. Akhirnya dosa itu menjadi sesuatu yang normal. Ini cara secara pribadi. Dan yang kedua adalah cara secara komunal. Nah, ini lebih menarik Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan hanya hobi saja, bukan hanya gereja saja yang punya komunitas, tapi juga dosa pun punya komunitasnya. Jadi dosa pun punya komunitasnya, bukan hanya hobi dan sebagainya, dosa pun juga punya komunitasnya. Yaitu di mana di dalam kelompok ini, di dalam kelompok mereka sebagai komunitas dosa, mereka itu akan saling support dan saling mendukung satu sama lain. Mereka akan saling support, saling mendukung, saling bangga satu sama lain atas dosa-dosa mereka. Dan mereka akan melakukan ini tanpa ada perasaan bersalah. Tanpa ada perasaan bersalah. Sebagai contoh, ini mengenai dunia anak muda, ya saya masih muda ya ngomong-ngomong Bapak Ibu semua. Tadi sudah diceritakan umur saya cuma beda 1 tahun dengan liturgis. Saya kelahiran tahun 98. Jadi memang masih sangat muda, saya umurnya 26 tahun ini. Oke, saya lanjutkan. Saya punya teman-teman saya yang masih muda dan mereka suatu kali mereka itu ada satu grup, ngomong-ngomong saya tidak masuk ke dalam grup ini. Jadi just to be clear, saya tidak masuk ke dalam grup ini. Grupnya adalah untuk sharing video porno. Bayangkan Bapak Ibu semua. Porno itu sangat memalukan. Tapi mereka bisa bikin satu grup bareng-bareng, lalu sharing video porno. Saya kirim, lihat, bagus gak? Oh ya bagus, tapi saya ada yang lebih bagus. Akhirnya kirim lagi. Ini adalah komunitas di dalam dosa. Dan mereka saling support satu sama lain, saling bangga satu sama lain. Kalau kamu dapat video lebih bagus, nah kamu ini hebat. Ini yang dilakukan oleh grup-grup seperti ini. Saling support, saling bangga, bahkan saling mendorong satu sama lain untuk terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Nah sekarang Bapak Ibu semua kalau kita bicara mengenai konteks LGBT. Nah ini ya konteks LGBT. Kenapa ya orang-orang LGBT itu bisa sangat berani menampilkan diri dan bahkan tidak pernah, mungkin pernah sih, bahkan tidak merasa adanya perasaan bersalah yang mereka lakukan ketika mereka melakukan LGBT. Kenapa mereka itu seolah-olah sangat bangga? Kenapa mereka itu berani menampilkan diri? I am LGBT, saya adalah transgender, saya adalah orang-orang yang suka sesama jenis dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka punya komunitas. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan Amerika, di Indonesia LGBT masih diam-diam. Ada banyak, tapi masih diam-diam. Kenapa? Karena komunitasnya belum sebesar itu. Tapi di Amerika, kenapa LGBT itu bisa melakukan parade LGBT, mereka bisa dengan bangga menampilkan dirinya sebagai LGBT. Kenapa? Bahkan Bapak Ibu semuanya, ketika saya masih di Amerika itu ada satu pengalaman, LGBT melakukan paradenya di downtown dan semuanya telanjang bulat. Semuanya telanjang bulat, mereka hanya mewarnai badan mereka dengan warna pelangi, lalu jalan dengan sangat berani di downtown. Mereka berjalanan di downtown melewati rumah demi rumah, melewati building demi building, melewati restoran demi restoran untuk menampilkan apa? Saya ini LGBT. Kenapa mereka berani melakukan hal demikian? Karena mereka punya komunitas, yaitu sesama komunitas yang memiliki cara pandang yang sama. Nah, ini yang penting. Mereka adalah satu komunitas yang memiliki cara pandang yang sama. Ini kalau kita belajar sedikit mengenai LGBT, mereka itu seringkali mengatakan, love is love. Dan apapun itu yang namanya kasih,
selalu baik. Maka kalau saya suka sesama jenis, saya sebagai laki-laki suka sesama laki-laki, perempuan suka sesama perempuan, dan kamu larang saya, kamu bilang saya salah, kamu itu sebenarnya sedang menyebarkan kebencian. Kamu itu sedang menyebarkan kebencian, kamu nggak boleh seperti itu. Karena saya mengasihi dia, walaupun sesama laki-laki, sesama perempuan. Saya mengasihi dia, dan kamu larang saya, maka kamu sebenarnya sedang menyebarkan kebencian. Dan yang lebih kacau lagi, seringkali orang Kristen LGBT, ada orang Kristen, ada. Mereka itu sering mengatakan, love is love and God is love. Kalau kamu larang saya menyukai sesama jenis, maka sebenarnya kamu sedang melawan Tuhan. Nah, ini argumen yang mungkin lebih lebih minoritas yang melakukan argumen seperti ini, tapi inilah yang terjadi di dalam dunia pada hari ini. Karena ada komunitas yang salah di dalam cara pandang, mereka memiliki cara pandang yang sesat, lalu sesama sesat, akhirnya menjadi satu komunitas yang besar. Mereka merasa dosa itu adalah sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Mulai dari mana? Mulai dari sini. Cara pandang yang salah akhirnya bangga dan saling support satu sama lain di dalam dosa. Dan sebenarnya Bapak Ibu semua, kalau kita melihat ke dalam Alkitab, ini pun juga dinyatakan di dalam Alkitab mengenai menjadi anak zaman. Sebagai contoh adalah Abraham. Abraham mengambil Hagar. Kalau kita di dalam dunia hari ini kita bertanya-tanya, kok bisa ya Abraham itu sudah punya istri masih ambil Hagar sebagai istrinya, masih bisa dia menghamili Hagar, akhirnya Hagar punya anak dan sebagainya. Suatu kali Bapak Ibu semua, ini lucuan sedikit, saya sedang ikut premarital counseling. Lalu di dalam premarital counseling itu ada satu orang yang bertanya kepada saya. Ya, sebenarnya saya adalah peserta, tapi karena saya vikaris, dia tanya kepada saya, Pak, saya mau tanya, kan Abraham itu menikah dengan Sarah. Sarah nggak bisa melahirkan, lalu Abraham itu mengambil Hagar, lalu baru dia dapat anak. Pertanyaannya adalah, kalau nanti saya menikah dan istri saya tidak bisa punya anak, berarti saya boleh dong, Pak, melakukan hal yang demikian? Ya, jawabannya sudah pasti tidak. Ini kenapa kita jawab tidak? Karena pada hari ini. Sedangkan konteks pada hari itu, kenapa istrinya yaitu Sarah sendiri bisa memberikan Hagar kepada Abraham? Karena pada hari itu, budaya hari itu adalah sesuatu yang wajar untuk memberikan budak kepada suami kalau si istri tidak bisa melahirkan. Karena nanti anak daripada budak ini menjadi anak daripada si istri. Nah, itu adalah budaya hari itu. Maka Bapak Ibu semua, kalau kita bertanya, kok bisa ya ada istri yang bisa melakukan hal yang demikian? Karena pada hari itu budayanya wajar. Apakah Tuhan senang? Tidak. Buktinya Hagar diusir. Buktinya adalah Tuhan tetap mengatakan, bukan Hagar yang akan menjadi, bukan Hagar dan keturunannya yang akan menjadi orang-orang yang menerima perjanjian. Tapi nanti istrimu dan anaknya yang akan menjadi orang-orang perjanjian. Maka sekali lagi, Tuhan tidak setuju dengan hal demikian, Tuhan tidak suka dengan hal demikian, tapi pada hari itu wajar. Budaya pada hari itu wajar. Maka Abraham dan istrinya melakukan hal yang demikian. Atau misalnya lagi sebagai contoh, di dalam 1 Samuel 8 ayatnya yang kelima, yaitu ketika orang-orang Israel datang kepada Samuel, lalu orang-orang Israel mengatakan kepada Samuel, "Hai Samuel, kami minta raja. Kami mau seorang raja. Kami nggak mau tidak ada raja." "Oh, kenapa kamu minta raja?" "Supaya kami sama seperti bangsa-bangsa lain. Supaya kami ini sama seperti mereka, dan kami ini ingin raja sekarang juga." Maka Bapak Ibu semuanya, jangan heran kalau banyak anak-anak remaja, anak pemuda, banyak anak kaum muda yang merasa dosa itu biasa saja. Dosa itu sepertinya ya sudahlah, hubungan seksual ya sudah itu biasa saja. Hubungan-hubungan seperti itu ya sudah biasa saja. FWB, friends with benefit, ya sudah itu biasa saja. Kita temenan, kita tidak menikah, kita tidak berpacaran, tapi seks bebas jalan terus. Nah, ini Bapak Ibu semua yang terjadi di dalam zaman ini. Saya ingat suatu kali ketika saya kuliah di Amerika, Bapak Ibu semua,
ada seorang daripada teman saya perempuan, orang Amerika, dia mengajak saya untuk melakukan hubungan seksual. Dia mengajak saya untuk melakukan hubungan seksual dan dia mengatakan dengan sangat mudah, "It's okay, let's just do it. Let's just enjoy it." Mari kita lakukan itu. Ini adalah sesuatu yang biasa saja. Mari kita melakukan itu, ini adalah sesuatu yang normal. Kalau di Indonesia mungkin ini sedikit tabu, tapi banyak yang melakukan hal itu. Bedanya, kita diem-diem, mereka lebih terang-terangan. Nah itu bedanya. Banyak orang seringkali bilang kepada saya, "Warik lu ntar ke Amerika, ntar lu kacau apa segala macam." Ya memang sih mereka lebih buka-bukaan, tapi bukan berarti di Indonesia itu lebih suci daripada di Amerika. Di Indonesia juga banyak, tapi diem-diem, nggak mau ngomong. Lalu tinggal gugurin anak. Tinggal makan nanas muda. Inilah yang mereka lakukan di Indonesia, sedangkan mereka di luar sana itu lebih berani. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, kita perlu berhati-hati, kita perlu memikirkan apakah kita itu sedang berada di dalam budaya seperti ini, apakah kita sedang sama seperti budaya atau dunia ini sedang tawarkan di dalam kehidupan kita, yaitu ada satu cara pandang yang akhirnya membuat kita merasa itu semua normal. Itu semua normal. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, satu pertanyaan yang harus dipertanyakan oleh gereja. Saya minta tolong untuk klik lagi. Ya, terima kasih. Ini adalah satu pertanyaan yang harus ditanya oleh gereja. Cara pandang apa yang ditawarkan di dalam zaman ini? Atau kacamata apa yang sedang dipakai oleh zaman ini? Kalau gereja tidak sadar akan hal ini, maka ini akan menjadi satu kebolongan atau satu kebobolan dari gereja. Karena gereja berusaha untuk melayani anak muda, gereja berusaha untuk merangkul anak muda, tetapi tidak bisa merangkul, tetapi tidak bisa kena kepada anak muda. Gereja berusaha untuk menarik anak muda, tapi tali yang dipakai itu tali yang tidak bisa menarik mereka. Dan inilah yang harus kita tanyakan di dalam zaman ini. Apa kacamata yang sedang dipakai oleh zaman ini? Nah, sekarang saya akan bagikan beberapa cara pandang dunia yang saya pikir sangat mempengaruhi anak-anak muda di dalam zaman ini. Tapi tentu sangat banyak, saya tidak akan jabarkan semuanya, saya hanya akan jabarkan 3 secara singkat. Yang pertama adalah self-helpism, yaitu suatu cara pandang dunia yang mengatakan, saya adalah penolong atas diri saya sendiri. Akhirnya, mereka yang memegang self-helpism ini akan mengatakan, kita ini bisa lakukan apapun. Mungkin anak-anak muda seringkali mendengarkan quote-quote seperti ini juga. You can do everything as long as you train yourself, you practice yourself, you do it yourself, you have your self-discipline, and so on and so on. Kalau kamu itu punya disiplin, kalau kamu latihan terus-menerus, kalau kamu melakukan segala sesuatu dengan rutin, nanti kamu pasti akan bisa melakukan apapun di dalam kehidupanmu. Dan sadar atau tidak sadar, inilah yang sedang digaungkan di dalam zaman ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke toko buku, tapi jangan toko buku Momentum, itu beda. Kalau kita pergi ke toko buku umum, Gramedia kah, atau toko buku umum yang lainnya, coba cari berapa banyak buku-buku di dalam rak buku religion, kemudian berapa banyak buku di dalam rak-rak buku self-improvement. Lebih banyak rak-rak buku self-improvement. Kenapa? Karena inilah yang dunia itu sedang tawarkan. Kamu bisa lakukan apapun, asalkan kamu itu bisa disiplin, asalkan kamu berusaha terus-menerus, maka kamu pasti bisa melakukan segala sesuatu. Tapi Bapak Ibu semua jangan salah, saya tidak mengatakan kalau gitu tidak boleh ada namanya self-improvement. Tentu kita perlu self-improvement, tentu kita perlu disiplin diri dan perlu berlatih. Kita tidak bisa hanya sebelum tidur berdoa, Tuhan saya minta besok saya sudah bisa mengangkat beban 300 kilo. Lalu besok kita bangun, kita coba 300 kilo dan kita sudah bisa. Nggak bisa. Kita harus ada disiplin, kita harus coba terus-menerus dan sebagainya. Masalahnya Bapak Ibu semua dengan self-helpism adalah ketika seorang anak muda dengan ambisi yang begitu besar, khususnya mungkin yang sudah kuliah atau yang sudah lulus kuliah, kita punya ambisi yang besar. Kita sudah punya idealisme tentang masa depan kita. Kita sudah mungkin pikirkan, oh 5 tahun lagi saya mau ini, 10 tahun lagi saya mau ini, 20 tahun lagi saya mau melakukan ini dan sebagainya dan sebagainya.
Dan kalau di dalam idealisme yang begitu besar, kita memakai kacamata self-helpism, maka kita akan digiring untuk bergantung kepada diri sendiri, dan kita akan digiring kepada disiplin diri sendiri. Akhirnya, kita mengabaikan keterbatasan kita sebagai manusia, kita mengabaikan kerusakan moral, kerusakan di dalam segala sesuatu karena dosa di dalam hidup kita, dan akhirnya kita akan melupakan Tuhan. Karena kita merasa, ya sudah, saya bisa lakukan segala sesuatu. Saya bisa menolong diri saya sendiri. Nah, ini cara pandang yang pertama, yaitu self-helpism. Kemudian yang kedua adalah relativism. Nah, secara khusus di dalam zaman postmodernisme ini, ada satu slogan yang mungkin kita sering kali dengarkan. The truth is no truth. Kebenarannya adalah tidak ada segala sesuatu yang benar. Tidak ada yang namanya kebenaran absolut, tidak ada yang namanya kebenaran objektif. Semua kebenaran itu hanya ada pada ranah subjektif. Menurut kamu benar? Oh ya udah, menurut kamu. Menurut saya salah, ya sudah, menurut saya salah. Kalau kamu bilang salah, tunggu dulu. Siapa tahu menurut saya itu adalah benar. Kamu nggak bisa bilang aborsi itu salah. Kamu nggak bisa bilang LGBT itu salah. Yang harus kamu katakan adalah, bagi saya LGBT dan aborsi adalah salah. Tapi bagi saya, itu beda dengan bagi kamu. Saya anggap seperti ini, kamu anggap seperti yang lain, ya sudah, terserah kamu. Terserah kamu. Akhirnya yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Ini terjadi karena adanya relativism. Dan bahayanya apa? Bahayanya adalah ajaran firman Tuhan dianggap pemaksaan. Saya nggak tahu apakah anak-anak muda di dalam tempat ini pernah berpikir demikian, dan saya nggak tahu apakah anak bapak ibu pernah mengatakan hal demikian. Jangan paksa saya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, silahkan, tapi saya punya kebenaran saya sendiri. Saya punya kebenaran yang saya anggap sebagai absolut di dalam diri saya sendiri. Akhirnya kalau mereka seperti ini, mereka memakai kacamata relativism, nggak mungkin mereka mau tunduk kepada firman Tuhan. Nggak mungkin mereka mau menjadi orang Kristen. Cepat atau lama, mereka itu akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena ada relativism, dan firman Tuhan itu adalah absolute truth. Ini tidak mungkin akan bertemu. Jadi sekali lagi, kalau mereka pakai cara pandang seperti ini, cepat atau lama mereka akan meninggalkan firman Tuhan, akan meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga, cara pandang yang ketiga adalah materialism. Nah, ini saya nggak akan terlalu panjang karena saya pikir ya mostly daripada kita sudah tahu mengenai materialism, yaitu cara pandang dunia yang hanya dibatasi dengan pencapaian materi. Kalau saya bisa mendapatkan uang sekian banyak, saya bisa bahagia. Kalau saya punya harta sekian banyak, saya bisa mendapatkan kekuasaan. Kalau saya punya harta sekian banyak, saya bisa melakukan segala sesuatu yang saya itu inginkan di dalam kehidupan saya. Dan memang di dalam dunia berdosa seolah-olah bisa. Seolah-olah bisa. Selain melayani di remaja pusat, saya juga melayani di beberapa penjara. Jadi di dalam penjara itu saya bertemu dengan satu orang tahanan, dia itu kena kasus brownies ganja. Jadi ada brownies, tapi browniesnya dicampur dengan ganja. Lalu dia ambil dari Thailand, dia bawa ke Indonesia dan sebagainya. Singkat cerita dia ditangkap oleh polisi, sekarang sudah keluar karena hanya kena 6 bulan. Lalu setelah dia sudah keluar, saya ajak dia bertemu, kita ngobrol-ngobrol, dan dia cerita kepada saya, kenapa dia bisa mendapatkan 6 bulan? Karena bayar 500 juta. Bayar 500 juta, ya sudah, dapat 6 bulan. Dan inilah kenapa banyak orang jatuh ke dalam materialisme. Karena di dalam dunia berdosa, seolah-olah uang itu bisa membeli segala sesuatu. Seolah-olah uang itu bisa membayar segala sesuatu. Bahayanya apa? Bahayanya adalah cepat atau lama orang ini akan diperbudak oleh materi, dan gak mungkin dia akan ikut Tuhan. Paling simpel, anak-anak muda. Cita-cita jadi apa? Kenapa pilih cita-cita itu? Suatu kali saya melayani di satu sekolah, ini anak kelas 12, lalu saya tanya kepada dia, oh kamu sudah kelas 12? Iya Pak, saya sudah kelas 12. Kamu nanti kuliah di mana? Saya belum tahu kuliah di mana. Kamu cita-citanya apa? Dan dia jawab saya dengan entengnya, jadi apa saja boleh. Yang penting kaya.
Yang penting saya punya uang yang banyak, nggak apa-apa. Saya mau jadi apapun, nggak apa-apa. Nggak peduli lagi firman Tuhan, nggak peduli lagi kehendak Tuhan. Yang penting saya kaya, saya mau jadi apapun, nggak apa-apa. Nah inilah yang sedang merasuki zaman ini. Inilah yang seringkali dipikirkan oleh anak-anak muda, termasuk saya sebagai anak muda. Inilah yang seringkali mengganggu kita di dalam melakukan kehendak Tuhan, yaitu materialisme. Boro-boro pikirin Tuhan, boro-boro mau pikul salib untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pikirannya saja hanya materi dan materi dan materi. Nggak mungkin mau mengikuti Tuhan. Nah, jadi setidaknya Bapak Ibu semua, ini adalah 3 cara pandang yang bisa menarik anak-anak muda untuk meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang muncullah satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa melawan worldview yang dunia ini tawarkan? Boleh tolong diklik? Ya, bagaimana kita bisa melawan worldview yang dunia ini tawarkan? Saya akan bacakan kepada kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Satu bagian firman Tuhan yang saya pikir sudah sangat dikenal oleh kita. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Cara kita memenangkan anak muda itu bukan menjadi sama dengan dunia ini. Banyak gereja pikir, oh saya harus ikut zaman, oh saya harus sama seperti dunia ini, baru saya bisa memenangkan anak muda, baru saya bisa menarik anak muda. Iya sih, terlihatnya berhasil, terlihatnya gereja rame, terlihatnya gereja pun punya masa depan, terlihat gereja itu sangat penuh dengan anak-anak muda. Tetapi sebenarnya mereka tidak dipersiapkan untuk dunia yang lebih luas. Mereka tidak dipersiapkan untuk dunia luar yang mana nanti ketika mereka menghadapi kenyataan di dalam hidup ini, barulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh cara pandang dunia ini. Nah, sedikit ini untuk anak-anak muda, kita semua yang masih muda. Satu hal yang saya pelajari ketika saya masuk ke dalam usia-usia sekarang. Dari dulu saya remaja, misalnya 17, 18, 19, 20. Sekarang saya umur 26 pada tahun ini. Satu hal yang saya mulai sadari. Hidup ternyata sulit. Sulit ya, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua yang sudah bekerja, yang sudah punya anak, pasti sangat tahu mengenai hal ini. Hidup itu sulit. Dulu saat masih SMP, saya taunya cuma main futsal doang. Saat SMA, ya SMA saya sekolah teologi, jadi saya masih ada sedikit belajar Alkitab lah. Jadi masih ada belajar Alkitab, tapi tetap masih ada main-mainnya dan sebagainya. Kemudian ketika masuk ke dalam dunia perkuliahan, masuk ke dalam dunia pelayanan, masuk ke dalam dunia pekerjaan dan sebagainya, lalu melihat bagaimana teman-teman saya merajut masa depan mereka satu persatu, saya mulai sadar, hidup itu sangat sulit. Hidup itu sangat sulit. Tidak sesimpel itu. Itulah kenapa kalau orang tua marah suka bilang, garam yang kami makan itu lebih banyak daripada kamu. Asam yang kami rasakan itu lebih banyak daripada kamu. Karena memang banyak kesulitan di dalam kehidupan ini. Dan kalau anak-anak muda itu hanya diberikan kesenangan-kesenangan yang dalam tanda kutip mengikuti zaman, mereka tidak mungkin bisa dipersiapkan untuk menghadapi dunia-dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, bagaimana caranya memenangkan mereka? Berikanlah kacamata atau cara pandang Alkitab. Tentu tidak sesimpel itu, nanti saya akan jelaskan sedikit tidak sesimpel itu. Saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai kacamata atau cara pandang Alkitab, yaitu cara pandang di mana kita melihat atau menjelaskan segala sesuatu sesuai yang dinyatakan melalui firman-Nya. Di dalam Alkitab contohnya adalah Lot. Lot dikatakan di dalam Alkitab sebagai seorang yang benar, tapi dia tinggal di Sodom dan Gomora. Karena dia yang pilih sendiri, sebenarnya dia mau tinggal di Sodom dan Gomora. Tapi tetap dia adalah orang yang benar di tengah bangsa yang begitu menjijikan. Orang benar di tengah bangsa yang begitu menjijikan. Akhirnya di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 saya tidak akan bacakan. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 di situ dicatatkan Lot begitu tersiksa. Jiwa Lot begitu tersiksa. Kenapa? Karena dia tinggal di tengah bangsa yang begitu menjijikan. Tinggal di tengah bangsa yang begitu penuh dengan dosa. Tinggal di tengah bangsa yang memiliki cara pandang dunia yang begitu sangat kacau, yang begitu menormalisasi dosa. Akhirnya Lot merasa jiwanya itu sangat-sangat tersiksa. Nah, ada satu perbedaan
Bapak Ibu semua, yang sangat jelas antara pandangan dunia ini dengan pandangan Kristen di dalam menjawab 3 pertanyaan tadi. Tadi saya sudah jelaskan ada 3 pertanyaan, apa yang seharusnya, apa masalahnya, kemudian apa solusinya. Dan sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan, ada perbedaan yang begitu jelas antara cara pandang dunia dan cara pandang Kristen untuk menjawab 3 pertanyaan ini, yaitu hanya kekristenan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tidak dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Hanya kekristenan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tidak dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Sedangkan cara pandang dunia yang lainnya yang berasal daripada dunia ini, mereka menjawab segala sesuatu justru dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Timothy Keller, Good Endeavor. Judulnya adalah Good Endeavor yang ditulis oleh Timothy Keller. Jadi Timothy Keller menjelaskan di dalam buku itu, setiap cara pandang dunia sebenarnya adalah cara pandang yang sangat naif. Kenapa naif? Karena dia berusaha menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu masalahnya. Kan pertanyaan pertama adalah idealisme. Idealisme, oke, ini bisa saja betul. Tapi pertanyaan kedua, masalahnya apa? Timothy Keller menjelaskan, pandangan dunia akan berusaha menjelaskan jawaban kedua dengan menjelek-jelekan sesuatu yang sebenarnya bukan akar masalah. Misalnya, Karl Marx tadi mengatakan, masalahnya adalah kapitalisme. Tapi apakah betul kapitalisme seburuk itu? Tidak. Kapitalisme itu bukanlah akar daripada masalah. Lalu apa akar dari masalah? Akar daripada masalahnya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, adalah egoisme daripada manusia. Adalah keinginan daging daripada manusia, adalah keinginan menang sendiri daripada manusia. Akhirnya kapitalisme ini dipakai menjadi satu alat atau satu sarana untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan dia. Kemudian jawaban yang ketiga, solusinya apa? Dan Timothy Keller mengatakan, mereka berusaha menjawab pertanyaan yang ketiga dengan mengagung-agungkan sesuatu yang sebenarnya bukan solusi dari masalahnya. Jadi sebagai contoh lagi Karl Marx, tadi Karl Marx mengatakan solusinya adalah komunisme. Tapi apakah betul negara komunisme itu sejahtera dan masyarakatnya itu begitu makmur? Tidak. Apa yang salah? Yang salah adalah manusianya. Yang salah adalah dosanya. Karena dia egois, mau kapitalisme, mau komunisme, selama manusianya egois, selama dia masih dirasuki oleh dosa, diikat oleh dosa, tidak mungkin bisa lepas daripada hal-hal ini. Tidak mungkin bisa menjadi masyarakat yang makmur. Tidak mungkin bisa menjadi masyarakat yang sejahtera. Nah, ini adalah cara pandang dunia. Menjelek-jelekan yang bukan akar masalah dan mengagung-agungkan yang bukan solusi daripada masalah ini. Nah, ini mengenai pandangan dunia. Sekarang kita melihat apa yang menjadi pola Kristen. Nah, pola Kristen adalah CFRC. Ini sesuatu yang sering kali kita dengarkan juga. Yang pertama adalah creation, adanya rencana Tuhan untuk segala sesuatu, dan segala sesuatu itu adalah baik. Yang Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan adalah baik. Ini idealisme. Yang seharusnya itu begini. Kemudian ada fall di dalam Kejadian pasal 3. Segala sesuatu itu jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun yang tidak tercemar oleh dosa. Nah, ini adalah masalahnya. Masalah yang harus kita sadari di dalam segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, ada redemption dan consummation, yaitu penebusan dan juga penyempurnaan. Segala sesuatu akan dipulihkan dan akan disempurnakan melalui Kristus. Nah, ini adalah solusinya. Maka sekarang kita kembali lagi ke dalam 3 pertanyaan tadi. Idealismenya apa? Idealismenya masyarakat bisa bahagia, masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan keadilan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bukan kapitalisme. Masalahnya manusia itu egois. Menjatuhkan satu sama lain, tidak peduli satu sama lain, asal diri kaya, orang lain mau mati nggak apa-apa. Yang penting saya senang, orang lain mau susah nggak apa-apa. Orang lain mau bangkrut, yang penting saya sukses nggak apa-apa. Nah, inilah yang dunia itu, inilah yang dunia itu sedang berikan, dan inilah yang justru Alkitab berusaha bukakan. Yang salah bukan kapitalisme. Yang salah adalah keegoisan diri daripada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, solusinya bukan komunisme, solusinya apa? Solusinya orang tersebut harus diperbaharui oleh Kristus. Dan ketika orang tersebut sudah diperbaharui oleh Kristus, dia memiliki cara pandang Kristen,
maka orang tersebut akan memiliki etika kerja yang baik. Seorang atasan tidak akan semena-mena membayar bawahannya. Seorang atasan tidak mungkin memberikan pekerjaan yang di luar batas oleh bawahannya. Kenapa? Karena dia memiliki etika kerja yang baik. Barulah dia bisa memperhatikan kesejahteraan pekerja di bawah mereka. Nah, Bapak Ibu semua, ini sedikit mengenai hal ini. Ini juga sebenarnya saya sering kali katakan kepada pasangan saya katakan kepada dia, karena karena dia di rumah itu ada ART, asisten rumah tangga, kemudian saya katakan kepada dia, bayar ART jangan terlalu kecil. Dia datang ke rumahmu, kerja, mengerjakan hal-hal yang ngotor, hal-hal yang menjijikan untuk dapat uang supaya dia bisa kirim kepada keluarganya di kampung. Kalau kamu kasih dikit, dia nggak bisa ada apa-apa lagi, dia nggak bisa menikmati hidup ini, dia nggak bisa punya tabungan yang bisa dia simpan sampai kepada masa depan. Dan saya pikir ini satu hal juga yang harus kita pikirkan Bapak Ibu semua. Kalau kita punya asisten rumah tangga, jangan kasih gaji terlalu kecil. Pikirkanlah juga mereka. Inilah satu cara pandang etika Kristen yang bisa kita terapkan di dalam pekerjaan kita dengan mereka, kepada bawahan kita, kepada orang-orang yang bekerja dengan kita. Nah, jadi cara pandang Kristen seperti inilah yang harus dimiliki oleh para kaum muda. Masalahnya, Bapak Ibu semua, boleh diklik. Nah, masalahnya tidak sesimpel itu, tidak segampang itu. Kalau kita berbicara gampang, tapi kalau kita mau lakukan tidak sesimpel itu. Karena ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini, banyak hal yang abu-abu. Banyak hal itu yang sepertinya kita tidak bisa membuat hitam atau putih. Misalnya sebagai contoh, nonton bioskop itu salah atau tidak? Kalau orang-orang Injili mungkin akan lebih mengatakan, oh nggak boleh, kamu nggak boleh nonton bioskop. Beberapa STT Injili itu melarang untuk muridnya nonton bioskop. Kenapa? Karena bioskop dianggap sebagai satu hal, ya menjadi anak zaman kah, menjadi satu hal yang berdosa kah, menjadi satu hal yang bisa mempengaruhi dan sebagainya. Tapi kita, kalau kita melihat bioskop atau film-film yang ada, tunggu dulu. Kita nggak bisa langsung mengatakan bioskop itu salah atau benar. Kita nggak bisa mengatakan bioskop itu baik atau tidak. Tunggu dulu. Kita harus lihat dulu apa filmnya, dan kemudian di dalam filmnya itu sendiri, ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang tidak baik. Di dalam semua film, di dalam semua buku, di dalam segala sesuatu yang di dalam dunia ini, itu seringkali adalah abu-abu. Dan kita sebagai orang tua dan anak muda tidak bisa melihat segala sesuatu sebagai hitam putih. A baik, B jahat. Maka kamu jangan lakukan B, kamu lakukan A. A ini baik, B ini jahat. Ayo, kamu nggak boleh, kamu harus bertobat kalau kamu lakukan B, kamu harus lakukan A. Jangan. Kenapa? Kalau kita didik anak kita dengan hitam putih, apa yang menjadi bahayanya? Bahayanya adalah ketika kita sudah tidak bersama dengan mereka, mereka itu nggak tahu apa yang benar, apa yang salah, mereka tidak bisa menjawabnya dengan pikiran mereka sendiri. Ini terjadi Bapak Ibu semua di pusat. Di pusat ada satu anak remaja, saya pikir setelah saya selidiki, orang tuanya itu sering kali mengajarkan dengan cara hitam putih. Maka dia datang kepada saya, dia bertanya, Pak, nonton itu salah gak? Saya katakan, enggak ada yang salah dengan nonton, kamu boleh nikmati apa yang sudah Tuhan berikan melalui kemajuan zaman, silakan kamu nikmati. Kemudian dia tanya lagi, kalau saya nonton ini boleh gak Pak? Ya boleh. Kalau saya nonton ini boleh? Ya boleh. Nonton ini boleh? Boleh. Akhirnya nggak habis-habis. Semua film dia tanya satu-satu. Nonton SpongeBob boleh gak? Boleh. Nonton Doraemon boleh gak? Boleh. Nonton ini boleh gak? Boleh. Kenapa? Dia tidak bisa pikir sendiri boleh atau tidak. Karena seringkali hitam putih. Pokoknya saya nggak akan nonton kecuali boleh. Kalau tidak boleh, saya nggak akan nonton. Dia mau segala sesuatu itu langsung terpisah hitam putih. Padahal di dalam dunia ini, tidak segala sesuatu itu hitam putih. Tapi banyak hal yang justru abu-abu. Maka ada satu cara yang ingin saya bagikan kepada kita semua dari buku Mama Bear Apologetics. Kalau Bapak Ibu bisa beli, ini bukunya sangat bagus. Dia ada 2 buku, yaitu Mama Bear Apologetics, kemudian yang kedua adalah Mama Bear mengenai marriage, mengenai pernikahan. Tapi ini satu buku yang sangat baik, Mama Bear Apologetics, dan dia mengatakan, kalau kita ingin mendidik anak, kita itu harus menggunakan metode chew and spit.
yaitu kunyah dan buang, kunyah dan muntahkan. Sama seperti kalau kita makan nasi, kita seringkali makan nasi, ada batu di dalam nasi. Kita sudah kunyah, kita baru sadar, ada batu. Dan yang kita lakukan adalah, kita ambil batunya, kita buang batunya. Kita nggak akan buang piring, kita nggak akan buang nasi satu piring itu hanya karena satu butir batu. Nggak mungkin. Kita akan kunyah, lalu kalau ada batu, ya sudah, kita buang batunya, dan kita lanjut makan nasi yang masih ada. Kita nggak akan buang satu piring tersebut. Dan inilah yang ingin, ya Mama Bear penulisnya adalah Hillary, inilah yang penulis daripada Mama Bear ingin bagikan kepada kita. Dan cara melakukannya, ini ada 4, yaitu roar. Seperti bear suka roar gitu ya. Jadi ya ada 4 cara. Roar itu singkatan dari apa? Singkatan dari recognize the message, kemudian over discernment, argue for healthier approach, kemudian yang keempat adalah reinforce through life and prayer. Yang pertama, ini saya bagikan, yang pertama adalah recognize the message, yaitu kenali pesannya. Sadar atau tidak sadar, segala sesuatu di dalam dunia ini, baik itu musik, movie, quote-quote yang anak-anak muda suka baca di dalam sosial media dan sebagainya, ini akan selalu ada pesan yang ingin disampaikan. Sebuah film pasti akan ada pesan yang ingin disampaikan. Buku pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Quote-quote atau bahkan sosial media di dalam postingan-postingan yang kita nonton di IG kah, reels-reels yang kita tonton di IG di dalam sosial media, semua itu pasti akan ada pesan. Dan kita harus mengenali pesannya itu apa. Pesannya bisa 1 atau lebih, tapi kita harus kenal pesannya itu apa. Sama seperti Bapak Ibu semuanya, kalau kita makan sesuatu, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi makanan kita ini apa. Sebagai contoh, karena ini bulan puasa, misalnya adalah kolak. Kalau Bapak Ibu dikasih 1 kolak, saya percaya Bapak Ibu biasanya akan langsung aduk-aduk dulu, lalu coba lihat isinya apa aja. Kalau isinya itu misalnya pisang kah, kemudian ada kolang-kaling kah, kemudian ada ubi kah dan sebagainya, ada pacar Cina kah dan sebagainya. Inilah yang kita lakukan ketika kita mau makan kolak. Dan di dalam film tersebut, film itu juga banyak hal yang bisa kita eksplor dan banyak hal yang bisa kita kenali pesannya itu apa. Misalnya di dalam film itu kita bisa bertanya, apa yang kamu dapat dari film itu? Kalau kita tonton satu movie dengan anak kita mungkin bisa bertanya, apa yang kamu dapat daripada film itu? Kemudian kalau ada adegan-adegan tertentu kita bisa tanya, kok bisa ya tadi begitu? Kok bisa ya dia mikir seperti itu? Kok bisa ya dia melakukan hal seperti itu? Nah, ini adalah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan pesan daripada film-film atau buku atau mungkin hal-hal di dalam sosial media yang kita temukan. Maka yang pertama, recognize the message, kenali pesannya itu apa. Dan yang kedua, over discernment, yaitu memberikan penilaian. Ini sangat-sangat penting, walaupun ini sangat memakan waktu. Tapi ini sangat penting, supaya kita tidak mengajarkan anak langsung hitam putih. Ini setan, ini malaikat, lakukanlah yang malaikat, jangan lakukanlah yang setan. Belum tentu yang setan ini itu tidak ada sesuatu yang bagus. Siapa tahu ada yang bagus. Dan belum tentu juga sesuatu yang kita pikir baik ini, segala sesuatunya adalah baik. Belum tentu. Maka sekali lagi, jangan ajarkan untuk hitam putih. Tapi kita mengajarkan para kaum muda, remaja-remaja kita, dan anak-anak muda untuk melihat dari keseluruhannya. What is good and what is bad. Apa yang baik, apa yang buruk dari segala sesuatu yang kamu bisa temukan. Sekali lagi, sama seperti kita makan kolak, kalau kita melihat pisang di dalam kolak, ya sudah, kita akan makan. Tapi kalau kita lihat brokoli di dalam kolak, kita nggak akan makan. Kenapa? Karena kita tahu brokoli seharusnya tidak di dalam kolak. Seharusnya kita itu tidak melakukan seperti ini. Seharusnya ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Nah, inilah yang ingin kita ajarkan kepada para kaum muda. Over discernment. Apa yang baik di dalam tindakan, apa yang baik dalam ajaran, baik dalam motivasi, baik di dalam segala sesuatu, sekaligus mengajarkan apa yang tidak baik secara etika mungkin, secara ajaran, secara tindakan, secara motivasi. Nah, ini yang harus kita ajarkan. Karena banyak segala sesuatu di dalam dunia ini, banyak hal di dalam dunia ini, motivasinya baik, tapi caranya salah. Tapi juga ada yang caranya benar, motivasinya salah. Dan kita tidak bisa langsung mengatakan, oh ini evil, ini benar, oh ini sesuatu yang jahat,
ini yang baik. Kita nggak bisa langsung mengatakan hal itu. Karena ada yang baik di dalam kesalahan dan juga ada yang salah di dalam kebaikan. Ini bisa saja terjadi hal yang demikian. Maka kita ajarkan mereka untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan sekarang kita masuk ke dalam poin yang ketiga, argue for healthier approach. Berikan argumen dengan cara yang lebih sehat atau pendekatan yang lebih sehat. Kemarin Bapak Ibu semua, baru saja kemarin, ada satu anak remaja yang datang kepada saya, kemudian dia ingin waktu sebentar, dia bertanya kepada saya, Pak, saya sedang bergumul dengan keluarga saya. Oh, kenapa? Iya, Pak. Soalnya saya itu kalau misalnya ngobrol sama orang tua saya, kemudian saya tidak setuju satu hal dengan orang tua, lalu atau misalnya saya tidak melakukan apa yang dia inginkan, saya melakukan kesalahan sedikit saja di mata orang tua saya itu akan langsung teriak-teriak dan akan langsung caci maki saya dan akan langsung mengatakan kamu salah, kamu nggak boleh seperti itu, bla 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 bla, dengan begitu panjangnya. Akhirnya anak muda ini menjadi sangat kesal kepada orang tuanya karena orang tuanya selalu mengajarkan dengan cara pokoknya kamu seperti ini, diam, lakukan saja seperti ini, jangan banyak ngomong, lakukan saja seperti ini. Saya akan beritahu Bapak Ibu satu hal, saya tidak akan bela anak muda, tapi saya akan beritahu satu hal, mungkin anak muda diam, mungkin anak Bapak Ibu diam, tapi di dalam hati itu akan terpupuk. Di dalam hati tidak bisa diam. Maka Bapak Ibu semua, sekali lagi saya tidak membela anak muda. Kalau anak perlu dimarahi, silakan marahilah dengan wajar. Tapi sebaliknya, kalau misalnya mereka hanya melakukan kesalahan sedikit, mereka punya cara pandang yang berbeda. Jangan terlalu cepat untuk suruh mereka diam dan kemudian ikuti apa yang kita mau. Belum tentu yang anak katakan itu salah. Tapi juga belum tentu yang orang tua katakan itu salah. Bisa jadi dua-dua sama-sama benar, tapi beda cara pandang. Si orang tua benar, benar. Si anak benar, benar. Tapi beda cara pandang. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Berikanlah alasan-alasan. Mengapa yang kita katakan sebagai orang tua ini adalah sesuatu yang baik, dan mengapa apa yang kamu pikirkan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Maka anak kita, ya, para kaum muda atau anak-anak remaja, baru bisa mengerti yang mana yang kebenaran, yang mana yang kebohongan di dalam dunia ini. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan cara pandang Kristen. Hanya melalui hikmat Alkitab yang bisa kita lakukan. Sayangnya, banyak orang pikir Alkitab itu sudah tidak relevan. Padahal sangat relevan. Kenapa? Karena Alkitab itu tidak berisi hal-hal yang menjadi imajinasi manusia. Tapi Alkitab berisi hal-hal yang menjadi kenyataan di dalam dunia ini. Dunia penuh dengan dosa, Alkitab tidak bohong. Alkitab tidak bilang dunia ini penuh dengan pelangi, penuh dengan kesenangan, penuh dengan ini dan itu. Tidak. Alkitab bukakan. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, akhirnya kita mengalami kesedihan demi kesedihan. Maka Alkitab ini adalah buku yang paling realistis menurut saya dan menurut kita semua, saya percaya. Alkitab sangat realistis. Karena menyatakan apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam dunia ini. Menyatakan adanya dosa, menyatakan adanya kegagalan, sekaligus menyatakan ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang Alkitab katakan. Justru Bapak Ibu semuanya, kalau kita itu menggunakan cara pandang yang bukan cara pandang Alkitab, segala sesuatu tidak akan menjadi make sense. Ketika kita argue dengan cara pandang Alkitab, baru segala sesuatu itu bisa make sense. Tapi juga jangan sampai kita menggunakan argumen-argumen yang end of discussion. Misalnya sebagai contoh, kenapa ya dunia ini seperti ini? Itu kedaulatan Tuhan, nak. Itu kehendak Tuhan, nak. Itu yang Tuhan inginkan, nak. Kenapa ya ada kesulitan demi kesulitan dalam dunia ini? Oh iya, itu jawabannya dosa, nak. Kalau kita jawab seperti itu end of discussion. Memang betul jawabannya adalah dosa. Itu first cause-nya. First cause-nya adalah dosa. Tapi kita bisa berikan argumen di dalam second cause juga. Ini begini karena dosa. Lalu apa second argumennya? Dosanya apa? Dosanya adalah dia egois, sehingga dia mau menang sendiri. Lalu solusinya apa? Solusinya bukan hanya sekedar mengatakan percaya Yesus. Betul, percaya Yesus adalah satu solusi. Tapi ketika percaya Yesus, apa yang Yesus bisa ubahkan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya? Nah, ini yang harus kita juga jelaskan kepada mereka.
Inilah yang bisa kita jelaskan kepada mereka melalui pandangan Alkitab. Jadi melalui pandangan Alkitab, tapi juga jangan berikan pandangan end of discussion. Nah ini yang ketiga, argue for healthier approach. Dan yang keempat, melakukannya dengan kehidupan dan doa. Jadi tidak hanya sampai tahu baik dan jahat, kalau anak kita sudah tahu baik dan jahat, bagus. Tapi tidak stop sampai di sana. Kalau kita stop sampai di sana, ini sama seperti kita mengajari anak kita belajar, misalnya mereka mau ujian, ayo belajar nak, kamu harus tahu tambah satu, satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan empat, kamu belajar ini, belajar. Tapi ketika hari ujiannya, sang anak tidak datang ke sekolah. Dan inilah yang terjadi kalau kita sebagai orang tua atau sebagai anak muda sudah tahu apa cara pandang Alkitab, tapi tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Justru kehidupan kita adalah hari ujiannya. Justru kehidupan kita adalah hari ujiannya. Ketika kita sebagai anak muda melakukan cara pandang Kristen di dalam hidup kita, kita sedang melakukan ujian dengan baik. Dan ketika orang tua melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan cara pandang Kristen, kita tentu sedang melakukan cara pandang Kristen dengan baik, sekaligus memberikan contoh kepada anak kita, kepada kaum muda, bagaimana seharusnya cara pandang Kristen itu dilakukan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya mereka atau para kaum muda mendengarkan kebenaran terus sampai kuping panas. Enggak. Tapi kita pun juga melakukannya, menghidupinya di dalam kebenaran di hadapan mereka dan di hadapan Tuhan. Di samping itu Bapak Ibu semua, ini yang terakhir, adakah kita berdoa bagi para kaum muda? Baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Adakah kita berdoa bagi anak-anak kita, bagi teman-teman muda kita, bagi mereka yang ada di dalam gereja kita, anak-anak muda kita? Peperangan kita sebagai orang-orang Kristen itu bukan pribadi dengan pribadi. Bukan orang tua dengan anak hanya karena masalah cara pandang. Kita bukan berantem dengan anak, jangan sampai berantem dengan anak, relasi dengan anak rusak hanya karena ada masalah orang tua dengan anak secara cara pandang. Ini juga bukan soal persoalan atau peperangan teman dengan teman. Ini juga bukan persoalan tentang reform dengan non-reform. Reform harus benar, non-reform harus salah, dan sebagainya. Ini juga bukan peperangan antara Kristen dan non-Kristen. Tapi ini adalah peperangan antara worldview. Cara pandang yang dunia ini berikan, dan cara pandang yang Alkitab berikan, yang Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya kepada kita. Maka Bapak Ibu, sambil kita bisa berdiskusi dengan anak dan mendidik anak kita, dan kita sebagai kaum muda bisa memperhatikan zaman yang sedang kita alami pada hari ini, marilah kita tetap berdoa bagi para kaum muda. Engkau yang kaum muda, doakan teman-temanmu. Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, doakanlah para kaum muda. Sehingga kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, boleh sungguh-sungguh memikirkan pelayanan anak-anak muda, dan mereka boleh dimenangkan bagi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita boleh memiliki satu komitmen untuk melayani anak muda dengan cara mengetahui zaman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan, dan sekarang di dalam seminar yang singkat, Tuhan sudah berikan kepada kami banyak hal, dan tolonglah kami agar kami boleh mempersiapkan diri kami, baik kami sebagai anak muda, baik kami sebagai orang-orang tua, ataupun sebagai para pengurus gereja di dalam tempat ini, kami memikirkan pelayanan remaja dengan sangat serius. Kami boleh melihat bagaimana zaman ini terus-menerus menarik dan menawan mereka. Dan kami boleh memanggil mereka dengan kasih yang Kristus berikan kepada kami dan juga kepada mereka. Kami berdoa, kami menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ini semua dan apa yang kami dengarkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Silakan kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari yang memiliki pertanyaan. Saya tidak bias kan ya Bapak Ibu? Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya.
Mungkin dari saya, Pak. Boleh, Pak. Pembukaan mungkin ya. Eh, ya, saya Peral, Pak. Kebetulan sudah hampir tidak muda lagi, Pak. Saya sudah berkeluarga, tetapi yang ingin saya tanyakan dari sisi Pak Riki sendiri ya. Kan kita ngomongin worldview tadi. Worldview itu awalnya itu dibentuk pasti dari lingkungan. Nah, bagaimana perenungan Pak Riki ya tentang lingkungan yang membentuk Pak Riki sampai saat ini, yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman pemuda di sini, sehingga Pak Riki sendiri punya work yang baik, dan semoga itu bisa menjadi teladan juga bagi teman-teman pemuda di sini, dan bisa juga menjadi guidance bagi kami para orang tua di dalam mendidik. Karena kita nggak tahu nih bagaimana orang tuanya Pak Riki membentuk seperti itu, bagaimana lingkungan, bagaimana Pak Riki punya prinsip, dan bagaimana bisa dapat prinsip seperti itu. Itu sih yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya akan berusaha menjawabnya. Nah, saya luruskan dulu. Saya bukan berarti tidak pernah punya cara pandang yang salah. Pasti pernah punya cara pandang yang salah. Pasti pernah, itu pasti pernah. Nah, tapi memang saya bersyukur ada beberapa hal yang saya pikir sangat berpengaruh di dalam hidup saya, khususnya yang pertama adalah dari orang tua. Karena mau bagaimanapun orang tua adalah institusi pertama yang anak miliki. Sebelum anak datang ke sekolah, sudah punya orang tua. Sebelum anak itu punya komunitas hobi, ngomong-ngomong saya hobi piara burung, jadi saya punya banyak burung di rumah, dulu lebih banyak. Sekarang karena sudah sibuk pelayanan, sudah mulai kurangi. Tapi tetap mau lebih banyak lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum anak itu masuk ke dalam dunia komunitas hobi kah, di dalam dunia apapun itu, tetap mereka itu komunitas pertamanya adalah keluarga. Dan memang saya bersyukur walaupun keluarga saya tidak sempurna, ini harus saya akui keluarga saya tidak sempurna, keluarga saya seringkali juga ribut yang akhirnya bikin saya sangat pusing gitu di rumah. Tapi ya inilah kenyataannya, dan orang tua saya pun berusaha mendidik saya di dalam Tuhan. Sebagai contoh konkret, ketika saya dulu masih sekolah minggu, ini saya ingat sekali, mau saya sakit nggak sakit, saya harus datang ke gereja. Saya sakit panas, orang tua saya tetap bilang, bangun, kita pergi ke gereja sama-sama. Bangun, kita pergi ke gereja sama-sama. Ayo kita pergi ke gereja. Dan akhirnya setelah sekian lama itu lewat, saya dulu kuliah di US, dan ketika saya di US, walaupun saya kuliah teologi memang sebenarnya di sana, akhirnya saya ingat perkataan-perkataan orang tua saya. Oh iya, saya mau sakit nggak sakit, mau bagaimanapun keadaan hati saya, mau males nggak males, pokoknya saya tetap harus datang ke gereja. Dan akhirnya saya tetap datang ke gereja, walaupun tidak ada orang tua yang bersama dengan saya. Saya tetap datang ke gereja, saya tetap melayani di gereja, dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang saya sangat syukuri dari orang tua saya. Dari didikan, mereka sudah mendidik saya untuk tetap berkomitmen. Mau apapun keadaannya, mau apapun itu yang kamu alami, datanglah tetap ke gereja. Termaksud, kalaupun saya pergi jalan-jalan dengan keluarga, mau pergi jalan kemanapun, udah hari Minggu, nggak mau tahu, kita harus pergi ke gereja. Nggak mau tahu, kita harus datang ke gereja. Bahkan, kalau kita sekeluarga ikut tur, kena hari Minggu, orang tua saya pilih batal. Kenapa? Ya supaya kita datang ke gereja. Supaya kita bisa melayani, bisa datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan di gereja. Nah, ini salah satu pendidikan yang orang tua saya biasakan dari dulu. Maka saya bersyukur. Kemudian yang kedua, saya bersyukur juga, saya punya teman-teman yang sangat suportif di dalam iman. Dulu saya sekolah bukan di sekolah Kristen. Saya dulu dari TK sampai SMP itu di sekolah yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, seperti namanya saja berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, di sana banyak juga orang-orang non-Kristen. Ada orang Islam, dan mayoritas adalah Islam. Sebenarnya Islam dan Buddha itu mayoritas. Kristen di sana mungkin, ya kalau Islam dan Buddha 30-30, mungkin Kristennya 20 lah. Cukup banyak tapi tidak terlalu mayoritas. Nah, tapi di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah sekolah seperti itu, saya punya teman-teman yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dan akhirnya saya memilih untuk berteman dengan mereka. Nah, ini sedikit untuk anak muda. Kalau kita tahu ada pertemanan yang tidak baik, kenapa kita masih pegang pertemanan itu?
saya tuh paling bingung. Kenapa anak muda itu suka pertemanan yang tidak baik? Tahu temennya suka ngomong kasar, tapi ikut. Tahu temennya suka ngomongin yang porno, tapi ikut. Untuk apa? Saya tuh bingung. Maka dari SMP saya tidak berteman dengan mereka, maksudnya saya tetap temenan, tapi saya tidak dekat dengan mereka. Jadi kalau misalnya main futsal, saya tetap main dengan orang-orang agama lain, dengan orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip ya sedang dalam proses penyucian, itu lebih baik, lebih halus. Nah, saya tetap temenan dengan mereka untuk main futsal, makan bersama, saya tetap bersama dengan mereka. Tapi kalau sudah berbicara mengenai hidup, saya tidak akan bicara dengan mereka. Saya akan bicara dengan teman-teman yang suportif di dalam iman. Dan contoh konkret yang saya bisa ingat bagaimana suportifnya kita di dalam iman adalah dulu kita di gereja lama itu, saya dulu bukan dari GRI, saya dulu bukan dari GRI, di gereja lama kami itu ada komsel, ya KTB lah, KTB di dalam gereja ini. Dan saya ketika masih SMP, itu sering kali berjalan kaki dengan teman-teman itu ke gereja. Jadi misalnya teman saya si A akan datang ke rumah saya, jemput saya. Rick, ayo kita jalan kaki, kita pergi ke gereja komsel bareng. Oke, saya ikut, lalu kita berdua jalan ke rumah orang ketiga, lalu bertiga jalan ke rumah orang keempat ya berempat jalan ke rumah orang kelima, akhirnya sudah kekumpul 7-8 orang, oke kita ke gereja, kita kumpul. Walaupun saya pikir-pikir lagi, kayak melelahkan sekali ya. Saya harus berjalan muter-muter dari rumah ke rumah, tapi inilah pembentukan yang Tuhan berikan. Dan saya bersyukur punya teman-teman yang seperti ini. Dan sampai hari ini, walaupun mereka bukan GRII, mereka bukan orang Reform, mereka tetap di gereja lama saya tetap bersyukur punya teman seperti mereka. Dan sampai hari ini kalau kita bicara kehidupan, terutama seumuran saya bicara mengenai masa depan, bicara pernikahan segala macam. Nah, saya omonginnya dengan mereka. Saya tidak akan memberikan topik-topik yang serius mengenai kehidupan saya kepada mereka yang tidak suportif di dalam iman. Nah, ini satu hal yang anak muda juga bisa pikirkan, kita sebagai anak-anak muda, jangan temenan dengan orang yang tidak suportif di dalam iman. Temenan biasa boleh, tapi jangan sampai kita ikut dengan mereka. Ini satu hal yang kita perlu pikirkan. Nah, itu mungkin kira-kira 2 jawaban yang bisa saya berikan. Silakan kalau dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain atau saudara-saudari. Anak-anak muda, silakan. Terima kasih Pak Riki untuk pemaparannya. Tadi sebenarnya pertanyaan saya udah agak kejawab yang soal teman tadi, jadi saya ganti pertanyaan. Oke. Nah, kalau misalnya kan Pak Riki sendiri pernah ada kuliah di US ya? Ya. Nah, saya punya nih ada temen yang nanti mau ibaratnya ada kuliah ke sana juga lah. Nah, itu kira-kira apa yang bisa dilakuin bagi kita kan orang Kristen yang juga butuh worldview-nya tetap dipegang erat-erat di US yang lebih terbuka itu. Kira-kira apa yang waktu itu Pak Riki lakukan dan apa yang bisa juga teman saya sekarang lakukan. Dan juga ya itu sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya, saya pikir mau di US, mau di Indonesia, mau dimanapun tidak ada sesuatu yang sangat spesial yang akhirnya bisa sangat membedakan kita dimanapun. Karena dimanapun kita berada, kita tetap harus memegang prinsip firman. Di Indonesia pun tetap. Ya, memang di US lebih terbuka, di Indonesia lebih diem-diem, tapi sama aja dosa ya tetap dosa. Melakukan ya tetap melakukan. Nah, maka saran saya mungkin tidak terlalu extraordinary, dan saya pikir ini memang sesuatu yang seharusnya normal dilakukan oleh orang Kristen. Ya, datanglah ke gereja lokal. Ini penting bagi saya, gereja lokal. Walaupun mereka itu dalam tanda kutip bukan GRI pastinya, mereka itu mungkin gereja Presbyterian dan sebagainya. Datanglah ke gereja lokal. Kenapa? Supaya kita punya komunitas di dalam gereja itu. Jadi jangan mengatasnamakan, ini satu hal yang ingin saya tekankan, jangan kita mengatasnamakan, saya ini GRI harga mati, maka saya lebih pilih untuk melakukan online di rumah ke GRI. Jangan. Kita tidak punya komunitas, kita tidak punya orang yang akan di samping kita dan juga mensupport kita di dalam iman. Karena Tuhan panggil kita itu menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Bukan Tuhan panggil kita satu tubuh dengan laptop, bukan. Tapi satu tubuh dengan sesama orang Kristen yang lainnya.
Jadi kalau Bapak Ibu semua di sini punya rekan-rekan di sini, kemudian teman-teman pemuda dan remaja juga punya rekan-rekan di sini, kita harus sangat bersyukur. Dan nanti kalau memang ada orang yang misal pergi ke luar negeri dan sebagainya, carilah rekan-rekan yang juga sesama suportif di dalam iman. Sama-sama suportif di dalam iman. Ya mungkin perbedaan secara doktrin mungkin bisa akan terjadi. Tapi ya jangan sampai itu doktrin yang, maksudnya doktrin yang dasar. Seperti Kristus mati untuk menebus dosa itu kan dasar. Maka kalau ada orang-orang Kristen yang berbeda doktrin di dalam hal-hal yang tidak dasar, tidak prinsipal, saya pikir silahkan selama mereka tetap suportif di dalam iman dan sama-sama mendukung untuk pekerjaan Tuhan, sama-sama mendukung untuk ya sama-sama ke gereja, memikirkan Tuhan, sama-sama ya bisa menggumuli hidup dengan cara pandang Kristen. Nah itu saya pikir. Jadi bukan hanya di Amerika, tapi juga di Indonesia kita lakukan itu. Ya. Nenek-nenek boleh tanya ya. Makasih atas paparannya Pak. Itu udah tua aja, disegarkan lagi ya. Ada satu hal yang sangat menarik menurut saya mengenai kelompok kecil tadi, ya. Kalau saya consider myself tuh lucky banget lah. Waktu di kampus kita punya kelompok kecil yang cukup kuat. Ini ada mantan pacar saya juga dulu kelompok kecil, ada Kak Helda juga, kami dulu di kampus FTUI lumayan kuat lah. Nah, saya melihat saya tumbuh banyak di situ. Nah, tadi begitu Pak Riki bilang masalah kelompok kecil, saya ingat itu juga. Saya melihat kan kita nggak ada ya Kak ya di sini ya. Nggak tahu nih, saya melihat gini, anak saya di sekolah Kristen penabur, ya, most probably dia juga akan pergi keluar seperti abang-abangnya. Dua abang ini saya jaga memang di gereja, karena saya paham mereka keluar, saya tidak mengharapkan Monash atau Nottingham punya cell group seperti dulu di kampus UI. Nah, menurut Pak Riki, seberapa besar harusnya gereja memikirkan kelompok kecil untuk remaja, ya? Saya paham gereja Kuningan ini unik lah. Kami rumahnya nggak ada yang deket ya, nggak ada orang Kuningan kan ya. Ada yang di Sentul, ada yang di Pantai Indah Kapuk, apa? Ya ini udah pindah kemana ya? Serpong ya, jauh-jauh semua gitu. Tapi saya melihat karena ini mungkin cermin ya, saya melihat saya banyak tertolong di kelompok kecil sebenarnya. Jadi yang disebut worldview pun zaman dulu udah ada sebenarnya ya, cuma mungkin challenge-nya beda dengan yang ditemui anak sekarang. Nah, anak saya yang bungsu aja pernah cerita, Mommy, look at this, dia bilang gitu. Temanku, anak SMP waktu itu ya, IG-nya tuh udah bilang dia mau mencuci otak sekolahnya karena against LGBT. Sementara menurut temennya dia LGBT is okay gitu. Nah, itu kan challenge yang sangat besar yang real dihadapi anak-anak kita. Nah, jadi sebenarnya saya kepikiran itu cell group mungkin ya, karena kita ketemu kelas remaja sekali seminggu. Tapi what if perlu nggak sih gereja memikirkan juga gitu ya? Ini saya perlu view itu aja sih. Kalau masalah teknis nanti anak-anak ngeluh, wah ketemu lagi tuh, itu different story lah. Tapi bagaimana gereja harusnya melihat bahwa cell group remaja itu apakah memang penting? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu semua, untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kalau Pendeta Rudi bisa jawab itu lebih baik. Tapi ya kalau ditanya bagi saya, di dalam view saya sendiri, penting atau tidak, bagi saya sangat penting. Ini pun juga yang sedang dilakukan di pusat. Jadi di pusat itu sekarang lagi gembor-gembornya kita itu membuat KTB, yaitu anak-anak muda, anak-anak remaja, kemudian juga untuk pasangan couple misalnya yang baru menikah, atau pasangan yang sudah cukup lama di dalam mendidik anak dan sebagainya. Mereka itu punya grupnya masing-masing, karena punya pergumulannya masing-masing. Orang tua yang sudah punya anak itu tentu beda dengan anak SMP pergumulannya. Maka orang tua yang punya anak itu biasa dikumpulkan di dalam satu grup, di mana mereka bisa diskusi. Bagaimana ya saya menghadapi anak saya seperti ini, seperti ini, seperti ini? Apakah cara saya salah atau tidak? Dan di dalam grup tersebut baru bisa dibentuk satu worldview Kristen. Dan kemudian juga ya misalnya grup-grup yang lain, grup SMPK, grup pemuda K, grup grup pasangan yang couple, pasangan yang baru menikah, mereka juga dimasukkan ke dalam grup-grup ini untuk apa? Supaya mereka bisa dibentuk bagaimana menjadi keluarga Kristen dan sebagainya. Nah maka sekali lagi, apakah penting ada OSG atau KTB dan sebagainya? Di pusat namanya OSG. Apakah penting gereja memikirkan KTB? Penting.
Tapi untuk implementasinya seperti apa, nah itu punya cara yang berbeda-beda sesuai dengan keunikan gereja lokal masing-masing. Jadi itu mungkin yang saya bisa jawab. Silakan jikalau ada lagi dari Bapak Ibu. Baik, kalau ada mungkin satu lagi. Oh ya, silakan Bu. Halo, terima kasih Pak Riki ya. Makasih untuk paparannya, sungguh baik, benar-benar menggugah kita untuk lebih semangat lagi. Saya mau bertanya ini, Bapak kan masih muda ya. Anak saya itu udah umur 19. Jangan dibilang saya dari kecil nggak mengasuh secara Kristenan, saya asuh secara Kristenan. Tapi saya kehilangan momen ketika dia remaja. Nah, saya pengen pendapat Pak Riki, bagaimana dengan mental illness saat ini yang lagi digempar-gemborkan. Nah, anak saya itu kalau saya kasih firman Tuhan, Alkitab, udah tutup Alkitabnya. Ada dari kecil tuh sekolah minggu ke gereja. Dan kita dulu sering saat teduh pagi malam ya. Nah, kita lakukan. Tapi saya kehilangan momen ketika di SMP. Nah, bagaimana cara saya ketika anak bilang gini, udah lama kita nggak usah ngaku Kristen, malu. Kenapa? Karena banyak agama lain, jangan terlalu fanatik. Nah, itu kan lalu saya bawa ke psikiater, psikolog. Nah, saya tuh bingung. Ada yang bilang harus minum obat, baru masukin firman Tuhannya. Karena firman Tuhan tuh mental. Ya. Dia tuh nggak masuk akal. Nah, saya pengen pandangan Bapak bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu semua, untuk menjawab pertanyaan ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Dan saya belum keluarga, ini cukup sulit menjawabnya. Tapi saya akan berusaha menjawab dari pengetahuan yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman pendeta-pendeta yang lain. Dan juga ya dari bahan-bahan yang pernah saya baca. Nah, memang mengasuh anak tidak semudah itu. Dan saya percaya orang tua saya pun mungkin capek kali asuh saya gitu ya. Jadi mengasuh anak pasti tidak semudah itu, ada manis dan asinnya, ada asam dan pahitnya, banyak rasanya di dalam mengasuh anak. Dan ketika mengasuh anak, walaupun kita sudah berusaha seprotektif mungkin mengasuh anak di dalam hal-hal yang demikian, dalam hal-hal Kristen kah, ajak doa terus dan sebagainya, tapi akhirnya mereka itu bisa bertumbuh ya seperti tadi, misalnya bertumbuh di dalam cara pandang atau kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan sampai ya misalnya malu mengakui diri sebagai Kristen di depan umum dan sebagainya. Nah, ini banyak faktor, tentu saya tidak bisa langsung menyalahkan faktor keluarga, tapi juga ada faktor teman misalnya, ada faktor-faktor guru di sekolah mungkin, ada faktor-faktor yang lain yang mereka itu alami. Secara khusus, kalau Bapak Ibu misalnya pernah terjun ke sekolah negeri, nah ini saya juga melayani di sekolah negeri. Di sekolah negeri itu sangat-sangat berat tantangannya bagi orang Kristen. Kenapa? Karena mereka itu sekarang di sekolah negeri, kekristenan semakin sedikit. Paling di satu sekolah negeri yang muridnya 1000, Kristennya bisa cuma 30. Satu kelas dia sendirian Kristen. Dan Bapak Ibu bayangkan, kalau dia tiba-tiba ngomongin tentang Alkitab di depan semua orang itu. Pasti mereka akan mencaci maki orang Kristen ini. Dan akhirnya dia menjadi minder dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi salah satu hal yang mempengaruhi. Yaitu lingkungan di sekolah kah, lingkungan di dalam pertemanan kah, dan hal-hal tersebut. Kemudian mungkin hal yang kedua yang bisa saya jawab adalah, ini saya ambil dari bahan yang saya dapatkan dari premarital counseling. Jadi di situ juga dibahas mengenai konflik manajemen dan juga cara membesarkan anak. Dan dalam salah satu poinnya adalah kita harus beritakan firman Tuhan pada tempat yang tepat. Kita seringkali pikir, oh kalau gitu saya beritakan firman Tuhan kapanpun bisa. Ya, betul sih, baik, kapanpun silahkan. Tapi Bapak Ibu semua, momennya juga kadang harus tepat. Jangan sampai kita mengatakan firman Tuhan kepada mereka,
tapi momennya tidak tepat. Akhirnya kita juga melakukannya dengan cara yang tidak tepat. Misalnya kita ngoceh-ngocehin terus dengan panjang lebar, lalu kita pakai Alkitab, ayat-ayat Alkitab sambil ocehin. Kamu tahu gak di dalam Matius 5 ayat 6 itu berkata seperti ini? Kamu tahu gak Lukas 14 ayat ini mengatakan ini? Kamu jadi anak harus begini makanya, begini makanya. Maafkan saya, firman Tuhan baik, kita yang tidak baik. Akhirnya mereka jadi enek sama firman Tuhan. Dengar firman lagi, ini mah ayat lagi, ini mah begini lagi, begini lagi. Nah, ini menjadi satu hal juga yang harus kita pikirkan. Memberitakan firman, beritahu firman Tuhan, bagus, baik. Tapi cara dan tempat itu juga harus kita pikirkan. Nah, ini satu hal mungkin yang saya bisa jawab. Ya. Ya. Saya luruskan dulu. Saya tidak menuduh Ibu ngomong-ngomong. Ini dari bahan yang saya baca. Ya. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya jangan bawa ke psikiater. Jangan. Psikiater itu saya tidak mengatakan psikiater salah, tidak. Psikiater itu diperlukan untuk dalam kasus-kasus tertentu. Ya, misalnya anak sudah tantrum keterlaluan, lalu sudah tidak bisa diatur, sudah seperti dalam tanda kutip orang yang kesurupan, nah itu mungkin kita boleh bawa ke psikiater, karena mungkin sudah tidak bisa diatur dalam kadar yang terlalu parah. Tapi untuk kasus yang seperti itu, menurut saya jangan dibawa ke psikiater. Kenapa? Karena psikiater atau minum obat itu biasanya hanya sebagai escapist. Apa itu escapist? Semangat melarikan diri. Dia sebenarnya nggak mau dengar firman. Dia sebenarnya capek dengar firman. Tapi kita kasih obat, nah diem kan? Sekarang terimalah khotbah ini. Nah itu jangan sampai kita lakukan seperti itu. Jangan kita bawa dia ke psikiater hanya karena hal demikian. Jangan. Kita mungkin perlu tahu dulu apa yang terjadi. Kenapa dia memiliki pandangan yang seperti itu. Mungkin dia di sekolah dibulikah karena Kristen. Mungkin dia di tengah-tengah pertemanannya dia diledek-ledekin terus ke orang Kristen. Akhirnya dia sudah capek jadi orang Kristen, tidak tahan jadi orang Kristen. Nah ini satu hal yang bisa kita coba cari tahu dari anak kita. Kenapa? Dan ketika kita tahu cara pandangnya dan apa yang dia pikirkan, nah kita bisa lakukan roar tadi. Yaitu ya kita ajak mereka untuk berargumen dengan cara yang lebih sehat. Kita tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena begini. Nah itu saya pikir satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi jangan bawa dia ke psikiater. Psikiater baik di dalam hal-hal tertentu. Tapi di dalam hal tertentu hanya escapist. Diberikan obat supaya dia tenang, tapi setelah obat habis, mulai lagi. Tapi setelah nanti udah mulai lagi, kasih obat lagi, diem lagi, tapi mulai lagi, akhirnya escapist. Nah ini salah satu cara yang sering kali dipakai oleh psikiater dunia, yaitu escapist. Kamu punya masalah, oh iya kamu ingat saja sesuatu yang baik, pengalihan topik, lalu berbicara mengenai hal-hal yang sebenarnya tidak ditanyakan dan akhirnya solusinya tidak didapatkan untuk masalah dia. Dan tapi orang yang menjadi pasien, merasakan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena dia sudah dalam tanda kutip lupa masalahnya. Padahal sebenarnya masalahnya itu masih ada. Tapi dia itu cuma dibawa untuk melupakan masalahnya. Nah ini saya pikir jangan bawa ke dalam psikiater, kecuali dalam kadar tertentu yang parah. Tapi dalam kasus itu tentu tidak. Terima kasih Bu pertanyaannya. Silakan jikalau ada lagi. Oke, satu lagi deh yang terakhir. Silakan. Pertama nama saya Samuel, terima kasih Pak Riki. Sebenarnya saya mau bertanya, kan pada nyatanya seperti yang Pak Riki bilang tadi, it's based on bagaimana Pak Riki hidup dan bagaimana according to real life experience kan.
Kan tapi pada nyatanya itu nggak semua orang itu as fortunate. Bagaimana kita sebagai pribadi mengerti worldview yang benar, adanya oportunitas yang didapatkan. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentu setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, setiap orang punya hidup yang berbeda-beda, tapi kita semua sebagai orang Kristen bukan dipanggil terutama untuk memiliki komunitas Kristen, bukan dipanggil terutama untuk memiliki kartu keanggotaan di dalam gereja. Kita terutama bukan dipanggil untuk itu, tapi kita terutama dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Maka bagi saya, walaupun kita tidak memiliki dalam tanda kutip hal-hal yang sepertinya seberuntung itu, kita pun tetap harus setia kepada firman Tuhan. Maka maksud saya adalah dengan berkata ini, walaupun kita tidak punya fasilitas-fasilitas atau hal-hal yang dalam tanda kutip enak seperti itu, kita pun tetap harus setia kepada firman Tuhan. Nah ini ya caranya tentu bermacam-macam, maksudnya ya seperti datang ke gereja, mendengarkan firman, membaca firman Tuhan, bersaat teduh dan sebagainya, berdoa dan sebagainya. Ini salah satu hal yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dengan cara ini, dengan kita tetap bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada komunitas Kristen, bukan bergantung kepada orang tua Kristen, tapi kita bergantung kepada firman Tuhan, kita tetap memiliki dasar yang teguh di dalam firman. Nah ini satu hal yang saya pikir bisa kita lakukan. Kenapa? Karena banyak orang di dalam dunia ini pun hidupnya itu sangat sulit. Misalnya, apakah ada orang Kristen yang terkena kanker? Banyak. Apakah banyak orang Kristen yang meninggal karena kanker stadium 4 dan menderita 20 tahun di dalam kankernya? Ada. Banyak. Bertahun-tahun menderita di dalam kanker, akhirnya meninggal karena stadium 4. Banyak. Tapi sampai akhir hidup mereka tidak meninggalkan Tuhan. Kenapa mereka bisa melakukan hal ini? Ya tentu banyak hal, banyak faktor. Bisa karena keluarga yang terus mendukung, ada teman-teman dari gereja yang datang, mendukung, mendoakan. Tapi juga saya percaya ada firman Tuhan di dalam hatinya. Sama seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu menjalankannya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang itu punya komunitas yang baik, punya keluarga Kristen yang sangat Kristen, super Kristen, bahkan keluarga pendeta pun, tapi anaknya tidak dididik dengan baik di dalam kekristenan, tidak punya firman di dalam hatinya sendiri, anak pendeta pun bisa sangat kacau. Dan banyak anak pendeta sangat kacau. Ini ya satu kenyataan yang harus kita hadapi. Banyak anak hamba Tuhan pun sangat kacau. Kenapa? Bukan karena orang tuanya nggak pernah kasih tahu firman Tuhan, tapi karena di dalam diri anak itu sendiri tidak menerima firman, mungkin tidak mau memiliki tidak ada pelajaran mengenai firman secara pribadi dan sebagainya. Nah, jadi walaupun kita tidak memiliki komunitas, tidak memiliki dalam tanda kutip keluarga yang mungkin sesupport itu kepada kita, tapi itu bukan intinya. Intinya adalah firman Tuhan. Jadi mau kemanapun kita pergi, asal ada firman yang menjadi fondasi hidup kita, Tuhan bimbing kita. Oke, Bapak Ibu semua. Oke, kalau gitu sudah tidak ada lagi, kita akan tutup dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan cinta kasih Tuhan, serta segala pikiran demi pikiran yang boleh kami pikirkan pada hari ini. Pertanyaan dan jawaban yang boleh kami berikan dan kami boleh saling bertukar, kiranya Tuhan juga memberkati. Dan juga untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang nantinya di dalam hidup kami akan muncul ya Tuhan, sebagai kaum muda atau sebagai orang tua yang memiliki anak-anak kaum muda, biarkanlah kami boleh memiliki bijaksana dari Tuhan. Biarkanlah firman-Mu yang memperlengkapi kami untuk menghadapi tantangan zaman worldview di dalam dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami hidup untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami berdoa untuk gereja-Mu di dalam tempat ini, kiranya untuk anak-anak muda, remaja, dan pemuda. Tuhan berkatilah, sehingga mereka boleh terus-menerus hidup di dalam Tuhan, mereka boleh memuliakan nama Tuhan sampai nanti Tuhan panggil. Tuhan boleh mengatakan, Engkaulah hamba-Ku yang baik dan setia. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati kita.
Oke, kita foto dulu.